Ibarat kata, habis Farhad Abbas, terbitlah Alvin Lim. Ya, usai perdamaian antara Farhad Abbas dengan Denny Sumargo dan juga Novi, kini muncul tokoh antagonis baru di kubu pengacara Agus Salim lewat sosok Alvin Lim. Bagaimana tidak, di saat Farhad Abbas mulai menahan diri, tiba-tiba saja Alvin Lim yang acap mengagungkan dirinya sebagai bagian dari keluarga Sembilan Naga terus menyerang pribadi Novi dengan sangat tendensius, meski coba disembunyikan dengan narasi bertanya. Tak pelak, tuduhan serius dan tidak berdasar yang dilontarkan Alvin Lim terhadap Novi membuat Hotman Paris pun menjadi geram dan akhirnya angkat bicara. Lantas apa alasan Hotman Paris sebut Alvin Lim sudah keterlaluan terhadap Novi? Seperti apa pula tanggapan Hotman Paris terkait aksi dari Alvin Lim yang pamer rumah miliknya seharga 30 miliar? Dan apa jawaban menohok dari Alvin Lim? Lalu, apa pula kata Hotman Paris Hutapea terkait pengacara yang coba menyenggol dirinya? Benarkah mereka pun akan bernasib sama seperti Rasman yang kini menjadi terdakwa? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pernyataan yang bersifat bertanya, namun berindikasi tudingan miring dan tidak berdasar, diarahkan oleh Alvin Lim terhadap Novi. Mulai seperti halnya, apakah Novi seorang prostitusi? Dan juga pertanyaan, apakah Novi menjual anak ODGJ? Menurut Hotman Paris, hal itu bisa dilaporkan dengan pasal Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Karena itulah Hotman Paris mendukung sepenuhnya langkah Novi untuk melaporkan Alvin Lim ke polisi. Namun, Alvin Lim justru menanggapi santai aksi Novi yang melaporkan dirinya ke polisi. Dia bukan klien saya, tapi dia curhat. Dia curhat tadi, Novi curhat. Memang itu isi video orang itu yang sudah viral itu sangat tidak manusiawi, kelewatan, menuduh orang jual beli anak ojek anak-anak ODGJ itu sangat kelewatan. Dan memang itu orang yang mengumumkan itu juga ada kasus di Mabes karena memang dia dilaporkan oleh banyak jaksa. Ya, itu orang yang ngoceh itu, yang mengaku anak Sembilan Naga, pernah dipenjara, pernah divonis Mahkamah Agung karena kasus dugaan terkait KTP palsu untuk mendapatkan klaim asuransi. Ya, itu ada vonis pidananya. Sembarang ngomong, dan banyak pengacara gue lihat pada cari muka, cari viral agar masuk infotainment. Beda dengan Hotman Paris, masuk infotainment tapi gara-gara semua perkara berkualitas. Ya. Bang, katanya Senin ya Bang. Saat bertemu ada omongan ingin jadi kuasa atau ditawarin gitu. Belum ada omongan, tapi tidak tertutup kemungkinan itu. Ya. Berarti Abang Hotman tertarik juga Bang. Aku akan pikirkan, tapi kan banyak pengacara yang mau menjadi pengacara Novi. Saya memang saya tetap menyarankan agar harus ditempuh upaya hukum karena sangat kurang ajar orang. Kalau menuduh orang, ya bikin laporan polisi dong. Jangan langsung menuduh germo lah, jual beli anak lah. Itu kan benar-benar kelewatan gitu loh. Kalau menuduh orang memperjualbelikan anak, itu sudah memenuhi pasal Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Ancaman hukumnya 4 tahun maksimum atau minimum pasal 310 KUH pidana. Lucu aja ya, berarti menunjukkan bahwa Hotman itu masih cetek. Ya, sorry ya, saya bukan ngejek dia masih cetek gimana ya, tapi dia ini orang Indonesia, tapi ternyata nggak ngerti bahasa Indonesia gitu loh ya.
Jadi jelas-jelas kalau diputar ulang video saya itu, pertama saya ada kata apakah di situ. Apakah itu berarti adalah pertanyaan. Kenapa saya menanya? Karena saya nggak kenal Novi. Saya nggak kenal, nggak pernah ketemu. Wajar dong saya nanya. Daripada saya menuduh dia sesuatu yang buruk, mendingan saya nanya. Karena memang di dalam pikiran saya terlintas apakah uang itu dari hasil jalan pintas. Makanya saya nanya. Kalau memang bukan ya jawab aja bukan. Itu satu. Kedua, video saya itu sudah jelas dari awal berupa opini saya sebagai kuasa hukum. Setiap perkataan saya di luar dan di dalam persidangan itu dalam penanganan kasus, pembelaan. Jadi nggak bisa dibilang dari pribadi saya ingin menyerang pribadi Novi. Tidak. Hotman Paris memastikan jika ia sepenuhnya mendukung langkah Novi untuk menyeret kasus ini ke jalur hukum. Karena di mata Hotman Paris, pengacara yang berkualitas adalah pengacara yang berbicara berdasarkan data dan tidak asal bunyi alias asbun. Alih-alih ciut nyali, Alvin justru meminta Hotman Paris untuk kembali belajar hukum pidana agar bisa menelaah persoalan sesuai dengan porsinya. Mudah-mudahan Novi punya keberanian untuk menempuh tindakan hukum. Hanya pengacara-pengacara berkualitas lah yang ngomong dengan bukti, ya. Kalau ini kan sembarang ngomong. Hotman itu bukan pengacara. Gimana bisa memenuhi unsur? Sebuah pertanyaan itu pertanyaan dan pernyataan itu beda. Itu adalah sebuah pernyataan. Berarti saya menuduh dia koruptor. Tapi kalau saya bertanya, apakah Jokowi seorang koruptor? Berarti saya tahu nggak Jokowi koruptor atau nggak? Saya nggak tahu karena saya bertanya apakah. Kalau saya nggak tahu, saya bertanya, itu nggak bisa dibilang menuduh. Ya, itu nggak bisa dibilang mencemarkan. Orang nanya kok mencemarkan? Justru orang nanya itu karena orang itu nggak tahu. Ya, jadi beda antara orang nggak tahu sama orang yang tahu, berasa tahu, dan dia ngomong sembarangan. Lu ngertinya kepailitan, gak usah ikut-ikutan pidana. Malu lu nanti diketawain lu. Ya, saya rasa anak STIH juga, anak baru lulus SH juga bakal ketawa. Anak saya aja tahu kok yang belum kuliah hukum bahwa pertanyaan saya merupakan sebuah pertanyaan. Perkataan saya merupakan pertanyaan di situ. Dia aja tahu dia belajar bahasa Indonesia. Nah, Hotman ini belajar bahasa Indonesia atau belajar bahasa apa nih? Jangan-jangan yang dia belajar ya belajar bahasa pansos. Jadi apa juga selalu dia yang bener lah. Hotman Paris, sekolah lagi lah Anda, sekolah hukum. Malu lu ngomong-ngomong sembarangan kayak begitu yang gak ngerti hukum ya. Oke Hotman, sekolah lagi Hotman ya. Lantas benarkah dugaan Hotman jika Alvin Lim sengaja menceburkan diri dalam kasus Agus lantaran ingin mendompleng ketenaran dan menjadi sorotan media infotainment? Lalu, seperti apa balasan Alvin Lim terkait tudingan Hotman jika dirinya pansos lewat kasus Agus? Banyak pengacara gue lihat pada cari muka, cari viral agar masuk infotainment. Beda dengan Hotman Paris, masuk infotainment tapi gara-gara semua perkara berkualitas. Ya, para pengacara yang memperebutkan kasus receh, udahlah, pakai kacamata dong, ya. Lihatlah abangmu ini, ya. Coba lihat dia. Aku nggak pernah ngaku anak naga, aku anak desa, tapi semua naga-naga Indonesia pakai pengacara siapa? Ini dia nih, Hotman Paris. Lu dipakai siapa? Masa hanya untuk agar masuk medsos? Semua nebeng pada ikut kasus si Agus ini. Semua pada nekes. Ngaku-ngaku saya akan biayai. Aduh. Siapa yang pernah masuk penjara gara-gara memalsukan KTP, divonis berapa tahun? Yo, siapa tuh? Coba ada yang berani nggak nongol ya? Divonis kasasi kemudian hukumannya dikurangi Mahkamah Agung. Jadi adalah mantan narapidana. Dia itu bukan membela agar masuk TV.
Dan saya heran sama Hotman ya, karena Hotman selalu bilang kasus receh. Tapi kok kasus receh dia mau jadi kuasa hukumnya Novi katanya. Ya, dan juga kasus receh setiap kali ada perkembangan selalu ngoceh dia di situ, ya kan? Jadi yang mau pansos ini saya atau dia? Kalau saya jelas loh Mas, karena kenapa? Saya punya surat kuasa. Ya, yang namanya saya punya surat kuasa, saya ngoceh itu bukan pansos, tapi saya melakukan perbuatan yang namanya beracara. Kasus itu sudah lama ya, dan kasus itu sudah di P19 ya. Sudah jelas kasusnya itu adalah ada seorang jaksa berinisial S ngelaporin saya, katanya saya menuduh dia menerima suap ya. Ini yang harus dibedakan untuk masyarakat bisa menjadi smart. Saya maklum lah kalau memang dia mau pansos, nanti dia bisa lah bicara ke saya. Langkah Hotman dalam menguliti Alvin Lim, pengacara yang selalu mengagungkan dirinya sebagai bagian integral dari keluarga Sembilan Naga yang merupakan kelompok pengusaha kelas kakap di tanah air, sepertinya tidak ada habis-habisnya. Hotman bahkan menyebut jika Alvin bukanlah pengacara yang kualitasnya sebanding dengan dirinya. Mending yang ngomong itu adalah manusia berprestasi, orang itu tidak punya prestasi. Aku kenal dia, ya. Kalau dibandingkan karir gue sama dia kayak bumi dan langit gitu loh. Makanya itu semua oknum-oknum itu pada iri sama gue gitu loh. Tidak berkualitas mereka, ya. Tidak berkualitas. Mana mungkin? Saya sudah mengalahkan ribuan pengacara, tapi dengan yang bonafit berperang di pengadilan. Saya sidang di Mahkamah Agung Singapura, sidang di perkara-perkara internasional. Konglo mana yang kau pegang? Kalau tanya berapa puluh tahun kau jadi pengacaranya Prabowo, berapa puluh tahun kau pengacaranya, hampir semua konglo, semua pakai gua. Saya nggak ngaku-ngaku anak naga, aku bukan anak naga, tapi aku bukan anak cacing. Aku bukan anak cacing yang giginya busuk. Hotman mau teriak-teriak langsung jadi memenuhi unsur gitu. Emang Hotman apa? Dewa apa? Ya, dewa apa yang perutnya bodong begitu? Kagak ada di situ. Bukan dewa itu dia, ya. Wedus mungkin, itu sudah pasti nggak benar. Orang-orang lebih kenal Alvin Lim dibanding Hotman sekarang. Karena kalau abang lihat di Google ya, setiap hari itu ada berita Alvin Lim. Ya, nggak ada berita Hotman di situ. Jadi dia mungkin iri di situ lah. Lawyer dari semua Sembilan Naga nggak mungkin. Lo perhatikan kata-kata gua nih. Nanti Budi Said lepas nggak? Budi Said kan dia bilang korban kan. Kita lihat menang nggak Hotman nanti ya. Kita lihat aja. Nah, kalau lu menang, lu boleh bilang kasus lu berkualitas dan lu berkualitas. Kalau kalah, lu masuk aja liang kubur lah. Percuma lu nanganin klien kalau kalah. Toh yang menentukan kan bukan dia, Mas. Yang menentukan saya berkualitas atau enggak kan klien saya. Ya. Bagaimana seseorang bisa menentukan saya berkualitas atau enggak kalau dia nggak pernah memberikan kuasa? Lu kasih kuasa ke gua buat jalanin tugas gua, baru lu nilai. Sementara itu, semalam Novi Pratiwi akhirnya membuktikan ancamannya untuk melaporkan Alvin Lim dan juga Erdelo ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran pasal-pasal yang berhubungan dengan merendahkan martabat perempuan, menyerang integritas personal, serta pencemaran nama baik. Novi pun menegaskan komitmennya untuk mengikuti seluruh proses hukum terkait laporannya tersebut. Tadi Novi bilang hari Senin mau laporin, tapi saya nggak tahu siapa pengacara siapa. Karena aku banyak sidang di luar negeri, jadi gue nggak ada waktu. Tapi tetap akan saya bantu. Kalau perlu mungkin akan saya bantu, ya kalau perlu. Ya, tapi memang orang-orang kayak gitu yang memperebutkan, macam perkara Agus ini aja berebut semuanya. Itu karena apa? Mereka yang ada klien. Belum tentu saya tadi kebetulan ketemu. Oh silakan. Saya sudah bilang, jangankan satu Hotman, 1000 Hotman lu kumpulin dari Sabang sampai Merauke. Ya, Hotman Paris, Hotman London, Hotman Prancis, ya, Hotman Lenteng Agung, lu kumpulin semua tuh Hotman di situ ya. 1000 Hotman sekaligus nggak akan menang. Karena kenapa? Lu kagak ngerti hukum pidana. Laporkan, nanti gue dipanggil klarifikasi, gue jelasin juga udah nggak akan jalan itu. Yang laporin gue ITE itu udah 250 laporan polisi ya. 250 laporan polisi, tambah 1 nggak apa-apa. Gue masal justru encourage supaya kalau bisa seluruh masyarakat Indonesia lapor. Kalau kemarin seluruh kejaksaan lapor, seluruh masyarakat Indonesia lapor, 200 juta orang.
Dari alasan Hotman Paris yang menyebut Alvin Lim sudah keterlaluan terhadap Novi. Lalu, seperti apa tanggapan Hotman Paris Hutapea terkait aksi Alvin Lim yang pamer miliki rumah 30 miliar? Dan apa jawaban menohok dari Alvin Lim? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Tak hanya soal donasi Agus dan pembelaan terhadap Novi, Hotman Paris juga menanggapi aksi Alvin Lim yang pamer rumah senilai 30 miliar rupiah miliknya. Alih-alih terperangah, Hotman justru mengecilkan keberadaan harta seterusnya itu yang dianggap tidak ada apa-apanya dengan harta kekayaannya, serta tidak ketinggalan sederet cincin berlian yang nilainya pun juga tidak kaleng-kaleng. Tidak cukup sampai di situ saja, aksi flexing ala Alvin Lim dinilai oleh Hotman sangat kampungan. Tidak tinggal diam, Alvin juga memberikan balasan menohok atas aksi seterusnya itu. Rumah 30M diumumkan, saya punya rumah 30M. Villa gua aja 130, villa gua aja puluhan di Bali. Saya udah 30 itu udah 30 tahun lalu, itu mah benar-benar kampungan gitu loh, kampungan dan kasihan kita lihatnya gitu loh. Kampungan dan kasihan lihatnya gitu loh. Dari segi harta pun mereka secuil dibandingkan harta gua ini, secuil. Aku tidak pernah bicara harta, tapi mereka bicara harta rumah saya 30M. Dia bilang gitu. Dibandingkan punya saya itu segini, tik gitu loh. Jadi jangan bicara harta. Harta lu secuil dibandingkan aku nih. Secuil. Malu dong bicara harta di depan, malu. Rumah gua 30M. Di Kelapa Gading mah ratusan, rumah 30M, rumah gua mah ratusan M. Dia bilang saya sombong. Dia bilang dia lebih kaya dari saya, ya kan? Dia kan membandingkan cincin saya bandingkan sama rumah. Cincin lu ada nggak 30 miliar? Pertanyaan saya kan di situ. Satu rumah saya aja 30M. Satu rumah saya punya puluhan loh, saya bilang. Terus dia bilang temennya dia punya uang 20 triliun kekayaannya. Lah sekarang lu bandingin, lu sok mau kaya sama gua, tapi yang lu bandingin sekarang orang lain, temen lu. Kalau lu ngomong temen lu bandingin aja sama om gua tuh. Om gua yang namanya Jan Darmadi ya, uangnya ribuan triliun. Itu yang punya Setiabudi Residen. Gedean Jan Darmadi atau temen lu di situ yang punya 20 triliun ya. Terus juga kalau bandingin itu Apple sama Apple. Dia membandingkan karir dia yang sudah 40 tahun. Saya ini baru 4 tahun. Ya, kalau saya dalam 4 tahun udah nanganin kasus 100 triliun di situ, dia yang 40 tahun aja nggak bisa nanganin kasus ratusan triliun, jagoan mana? Saya nih orang usia 40 tahun nih gue bisa lari. Tuh si Samina sama Balita. Tuh Balita bisa lari nggak? Ya kan orang di situ. Sama ini ya harus apa? Iya yang selevel. Kalau Alvin Lim atau LQ sudah 40 tahun, saya yakin kok siapa Hotman nggak bakal ada apa-apanya, karena saat ini kantor Hotman tuh cuma berapa hitungan jari, paling 1-2 biji di Jakarta doang. Nanti setahun ke depan ini LQ sudah punya 17 cabang di seluruh Indonesia. Menepikan tanggapan Hotman Paris terkait aksi Alvin Lim yang pamer miliki rumah 30 miliar dan jawaban menohok Alvin Lim, lalu apa kata Hotman Paris Hutapea terkait pengacara yang coba menyenggol dirinya? Benarkah mereka pun akan bernasib sama seperti Rasman yang kini menjadi terdakwa? Saya Cika Bode, selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Genderang perang yang coba ditabu oleh Alvin Lim terhadapnya sontak dibalas Hotman Paris dengan jawaban menohok.
Ya, Hotman Paris mengingatkan Alvin Lim untuk tidak coba-coba menyenggol dirinya jika tidak ingin bernasib sama seperti pengacara-pengacara lainnya yang kini menjadi terdakwa. Hotman pun mencontohkan sosok Rasman Nasution yang kini menjadi terdakwa lantaran disangkakan melakukan pencemaran nama baik terhadapnya. Lantas apa tanggapan Alvin Lim terkait peringatan keras yang dilontarkan Hotman Paris terhadapnya? Dan seperti apa pula pesan khusus yang disampaikan oleh Alvin Lim terhadap seteru barunya tersebut? Saya tidak merasa ikut campur, tapi setiap kita buka IG, setiap kita buka medsos itu melulu. Kalau gua kan semua konglomerat dan perebutan aku dengan honor yang puluhan miliar. Mereka itu berusaha ikut-ikutan perkara receh agar masuk media. Karena nggak akan bisa menyaingin Hotman. Dia itu si botak, si Rasman. Sekarang udah jadi terdakwa. Ya. Pengacara jadi terdakwa kan malu dia tuh, malu banget gitu loh. Soal dihukum itu hal lain, tapi dengan gua bikin dia jadi terdakwa di pengadilan, sudahlah. Selesai sudah impas dari perbuatanmu. Hei botak, jangan coba-coba imbangin, bersaing dengan pengacara. Udah kayak bumi dan langit, lu kan pengacara di daerah sana. Udah 38 tahun jadi pengacara internasional. Mau omongan-omongan kaki lima. Omongan kaki lima. Gimana itu mengulitin apa orang perkara besar aja nggak pernah dia pegang. Itu semua omong kaki lima, pengacara-pengacara yang baru anak kemarin yang benar. Anda sudah tahu karena hampir semua konglomerat dari segi apapun mereka udah jauh di belakang gua. Cuma itulah caranya agar masuk medsos adalah menyindir pengacara top. Sindirlah orang terkenal, maka nama kamu juga akan ikut-ikutan terdengkrak dikit-dikit. Tanggal 12 si botak akan diadili. Gua pengen lihat muka dia itu lagi duduk di meja pesakitan. Dia kan terdakwa, jadi aku udah puas. Kalau seorang pengacara jadi terdakwa, berarti dia tidak bisa melindungi dirinya. Bagaimana dia bisa melindungi orang lain? Nanti akan datang, saya bukan tanggal 12 pada saat nanti diperiksa. Ya nggak bisa begitu dong. Masa semua disamakan? Semua itu kan beda, Mas, ya. Setiap orang beda, kasusnya bisa beda, kekuatannya bisa beda, backingannya juga bisa beda. Ya, jadi nggak bisa dia bilang sama, buktinya juga beda. Ya, kalau Rasman ini kan sama dia ini dijebak, ya, masalah iklim hakim. Kalau saya kan nggak mau pusing dia ngomong apa, mau jebak saya cuekin. Kalau Rasman selalu nyautin. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.